Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cherry, Celoteh Literasi SMK Abdurrahman Pekanbaru. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Bintang Ilahi, salah satu guru di SMK Abdurrahman Pekanbaru di bagian farmasi. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait pengalaman selama PKL atau suka duka selama PKL ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu. Yang pertama yaitu Tisha. Tisha dari kelas berapa? Dari kelas 10 FKK 3. Oke, yang berikutnya ada Vina. Vina dari kelas? Dari kelas 11 FKK 3. 11 FKK 3. Oke, semuanya hari ini kita akan membicarakan terkait pengalaman atau suka duka selama melaksanakan pekerjaan lapangan ya. Ya, Pak. Khususnya kalau sekarang di apotik ya kan? Ya. Nah, kira-kira menurut Tisha sudah PKL? Belum, Pak, Belum masih ya, kelas kalau 10. belum ya. Nah, kira-kira menurut Tisha PKL itu seperti apa? Menurut saya sendiri, Pak, PKL itu kan kita praktek kerja lapangan yang benar-benar terjun ke lapangannya langsung, Pak. Ya. Nah, pasti di sana kita bakal ngedapetin banyak pengalaman yang sebelumnya tuh nggak akan pernah kita dapetin di sekolah gitu, Pak. Jadi Iya. bakal seseru itu. Setidaknya kita langsung berjumpa sama pasien, Iya, Pak. kan permasalahannya apa, Iya, atau sesuaikah yang kita pelajari ya, seperti itu mungkin ya kan. Kalau oke, kita tanya si Vina ya. Vina yang sudah melaksanakan praktek kerja lapangan di apotik, kira-kira bagaimana rasanya setelah PKL? Untuk PKL di apotik seru sih Pak, karena kita bisa banyak sharing sama orang di apotik juga, season apotekernya. Kita juga banyak dapat pengalaman dari pasien-pasien yang datang juga nama obat juga kita bisa banyak hafal. Gitu. Banyak hafal. Iya, Ini Pak. lebih hafal pada saat kita PKL ya, Iya, Pak. dibandingkan kalau misalnya hanya belajar di sekolah. Iya benar Pak. Oke. Kalau untuk Tisha, ada yang mau ditanyakan ke kakaknya? Ini memang pertanyaan yang penasaran kali sih, Kak, dari awal. Itu tuh kan PKL katanya emang seseru itu, dengar dari beberapa guru, dari beberapa kakak kelas yang udah berpengalaman juga. Tapi di samping keseruan itu pasti juga ada kesulitan, suka duka yang kita lalui selama PKL. Kira-kira itu apa aja sih, Kak, biar bisa lebih mempersiapkan diri untuk PKL yang tinggal beberapa bulan lagi? Untuk persiapan kita pasti bisa mempersiapkan diri sendiri itu dengan menghafal nama obat. Terus cara membaca resep kan dari kelas 10 juga udah diajarkan. Nah, di situ nanti itu bakal terpakai banget ilmunya. Nah, untuk kesulitan dari awal, untuk awal banget itu tuh nama-nama obat yang kita tuh di sana tuh dituntut harus hafal. Nah, semua nama obat di apotek kan banyak gitu kan. Jadi kita harus bisa, terus untuk awal itu kita interaksi sama orang apoteknya karena kita orang yang berbeda lah pikirannya. Pendatang gitu ya, Pak. pendatang gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan, kita yang menyesuaikan betul. diri, jangan kita yang minta dimengerti gitu Ya, Pak. betul, Gitu. betul. Itu suka dan dukanya berarti ya. Oke, Boleh nanya lagi? boleh silakan, karena kan kita podcast nih Iya, ceritanya. Pak. Silakan. Terus itu kan tadi katanya harus berinteraksi sama orang yang ada di sana, Kak. Terus kita juga harus pandai adaptasi. Nah, kira-kira cara kita untuk menjalin hubungan baik dengan kakak-kakak di sana itu gimana tuh, Kak? Yang pertama kita harus sopan dulu ya, kita sopan itu inti pertamanya. Terus kita juga bisa, awalnya tuh kita disiplin. Nah, orang itu kan menilai kita dari first impressionnya kayak gitu. Kalau kita disiplin, pasti mereka juga open sama kita, dia juga bakal jadi dekat sama kita gitu. Kita juga sering tanya, jangan malu untuk bertanya gitu. Kakak-kakaknya juga open kok sama kita. Kalau kita bertanya ya pasti dijawab. Tapi tengok kondisi dulu. Kalau pasien lagi rame, ya jangan ditanya dulu karena kan lagi rame-ramenya gitu. Jadi lihat sikon lah ya, Iya, kalau Pak. mau bertanya lihat sikon, terus pandai mendekatkan diri Iya, ya itu berarti kunci utama dari PKL itu baiknya. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Tisha? Itu kemarin emang kakak PKL-nya di mana tuh? Untuk saya sendiri, kakak PKL di Kimia Farma. Kimia Farma 393 di depan Purwodadi. Di depan Lima juga. Ya, kalau selama PKL itu ada nggak menemukan masalah sama pasien? Yang Vina rasakan itu waktu jumpa dengan pasien, kok rasanya bingung kali jawabnya atau susah kali ngedapinnya gitu, ada nggak? Untuk pertama di Kimia Farma itu kan ada sambutannya gitu Pak, ada greetingnya. Nah, awal-awal untuk pasien itu nggak mau disambut sama kami gitu Pak. Oh gitu. Kayak karena nggak percaya gitu. kurang percaya gitu. Terus Vina minder, Vina cerita sama apotekernya,
kata apotekernya gini, itu normal katanya, itu kan kepercayaan masing-masing pasien juga, kalian jangan sedih, tetap semangat aja belajarnya gitu. Terus ada juga kadang pasien yang mau juga ramah, bertanya sama kami, diajak ngobrol gitu Pak. Pasti senang kalau dapat Iya. pasien kayak gitu ya kan, kita pun Senang rasanya banget, berguna Pak. kali gitu ya kan. Tanya, anak PKL dari mana gitu, itu happy banget Pak. Terus ada pasien yang marah-marah gitu Pak, kalau obatnya kosong, kenapa sih selalu kosong gitu, tapi marahnya ke kami, bukan ke orangnya gitu. Tapi disuruh sabar aja, itu dijadiin pengalaman aja. Ya, betul. Seru Karena kan sih, setiap Pak. orang kan beda-beda sih Pak. Iya, Kan Pak. ada yang penyabar, ada yang menerima. Ya. Mungkin itu bisa tuh untuk pelajaran kedepannya, apalagi yang akan bentar lagi ya kan mau PKL. Apalagi kuatkan iman, setidaknya mental lah ya. Nah, selama PKL itu ternyata banyak sifat-sifat orang yang harus kita maklumi selama kita melaksanakan PKL. Oke, terus pada saat menghafal obat tadi itu ada nggak obat-obat yang mungkin udah dihafal berkali-kali itu susah kan untuk dihafal rasanya gitu, ada nggak? Kalau itu ada Pak, tapi kalau semakin banyak obat itu keluar, ya obat yang diberi pasien itu jadi mudah Pak. Oh, jadi karena kita sering mempraktekkan Iya. gitu ya, misalnya obat langsung untuk Iya. lambung gitu kan, karena sering Diberi diberitahukan ke pasien, iya. kita pun hafal sendiri Iya, kan. jadi apalagi kami di sana tuh 3 bulan Pak, jadi banyak banget pengalaman yang didapat, pengalaman yang Setidaknya hafal obat lah yang Iya. paling berasa kali ya. berkesan ya Pak, berasa kali Pak. Waktu masuk sekolah itu kan, oh, ini nama obat udah tahu gitu. Iya, betul. Kalau Tisa sekarang kayak gimana untuk ngapal obatnya? Masih susah? Masih susah Masih sekali susah. Pak. Biasanya karena kalau kita sudah melaksanakan atau terjun langsung, biasanya itu mudah lengket. Makanya kita langsung praktek langsung itu lebih bagus ya kan? Makanya PKL ini sebagai ladang kalian untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya. Lagi kalau misalnya disuruh menghafal kayak Kak Vina tadi, itu harus semangat juga ya kan? Jangan dijadikan beban, karena kan dari situlah proses kalian bisa banyak mengenal terkait obat salah satunya. Penyakit juga bisa banyak diketahui di apotek itu Pak. Oh, penyakit juga. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya dari jamur gitu kan Pak, Jamur, oke. yang biasanya Pina nggak tahu apa itu salepnya atau dikasih obatnya, ternyata bisa campuran. Nah di apotek itu bisa diracik. Kami pernah meracik waktu itu Pak. Oh, meracik. Oh, ya. Jadi bisa lah untuk pakai diri sendiri ya setidaknya Bisa. kan. Walaupun tidak bisa meresepkan untuk orang, untuk kita sendiri Untuk bisa sendiri dipakai. bisa. Ya, betul. Karena kan tidak semua yang kita pelajari ada di lapangan. Ya, betul. Oke, bisa ada lagi yang mau tanyakan? Itu kan kita kalau PKL tuh ada partner dari sekolahnya itu sendiri Kak. Nah, partner dari luar kita itu ada nggak Kak? Yang misalnya dari SMK lain atau dari institusi-institusi lain itu ada nggak? Untuk partner di Kimia Farma ada dari Stifar. Stifar, Yang oke. D3. Berarti D3-nya, Iya, gitu, sama D3 ada apoteker satu. kemarin ada Pak. Ada juga apoteker. Hmm. Oh, bagus juga. Jadi kalau misalnya sesama magang lah ceritanya, mahasiswa orang magang bisa di Kimia Farma, nanti itu ada interaksi enggak antara kalian dengan yang lain gitu? Pasti ada Pak, soalnya nanti kalau nggak interaksi juga pasti canggung kan Pak. Iya, kalau nggak karena kan bisa. sama-sama bekerja di sana ya Sama-sama kan? kerja, saling tanya juga Pak, apalagi kan kami yang sama D3 banyak kami saling tanya tentang apa aja pelajaran yang mereka pelajari, jadi Oh, kami gitu. dapat pelajaran yang mereka pelajari. Dari Hmm. sharing ilmu lah Sharing, jadinya iya, di Pak. sana ya. Ditambah juga teman ya kan? Mungkin itu yang pengalaman. Apalagi mau tanyakan? Ini Pak, itu kan misalnya kita partner dari sekolahnya ada juga nih Pak. Ya. Nah terus itu kita pasti bisa beda-beda kelas tuh dapat dari bisa satu apotek gitu kan Pak. Ya, nanti diacak nih Iya Pak. ceritanya. Nah kita nggak kenal gitu Pak. Tapi kita harus membangun chemistry yang baik agar tercipta kerja tim yang baik. Ya. Nah itu cara membangun chemistry-nya tuh gimana gitu? Kerjasama, jangan egois intinya. Oke. Kita saling kerjasama. Nah, yang jangan kerja sendiri. Nah, saling berbagi Ya, kerjanya. betul. Misalnya kakak kerja. Nah, yang lain tuh dikasih kesempatan juga untuk kerja. Menyambut pasien juga jangan sendiri-sendiri di depan gitu. Kan ada juga yang di belakang untuk mengambil obatnya. Nah, tapi jangan di situ-situ aja kerjanya gitu kan. Saling percaya juga, jangan ya nanti nggak percaya bisik-bisik belakang kayak gitu kan Pak. Iya. Istilahnya saling percaya, Iya, terus kerjasama. saling koordinasi bagus Iya. setidaknya ya, komunikasi lah yang penting Hmm. jalan.
kalau misalnya ada yang kurang enak silahkan disampaikan, nanti dipendam ternyata masalah bagi kita Iya. semua ya kan. Jangan egois juga. Karena kan kita orang apalagi antar kelas kan beda, tidak saling mengenal begitu dalam, cuma mengenal nama, ya betul-betul juga tuh ya. Kalau misalnya ada masalah kan bisa diselesaikan secara berkelompok. Karena kan penilaian juga itu kan ada nilai kelompoknya juga, Iya, ada kan Pak. dari apotekernya kan. Terus kompetensi di sana ada nggak beberapa misalnya kompetensi yang Vina harusnya dapat nggak kesampaian selama bekerja di apotek gitu? Karena kan masih belum PKL di rumah sakit ya kan? Iya, belum. Nah, kira-kira ada nggak? Kalau untuk kompetensi ya, yang dari sekolah ada 16 kan Pak. Di kimia farmavina, alhamdulillah apotekernya ngasih semuanya Pak. Ngasih semua Iya. kompetensi. Kami juga ngadain diskusi tiap bulannya, ada dua kali sebulan. 2 kali sebulan. Diskusi terkait apa tuh? Terkait kompetensi yang harus dicapai. Oh, jadi nanti dites gitu ya? Iya. Dikasih ilmu lagi apakah kalian sudah Pembahasan. mengerti, bisa atau tidak gitu ya? Iya Pak. Terus? Tercapai lah semua, dari 16 tuh alhamdulillah dari kimia farmavina tercapai. Sampai sini Hmm. ya. Nah, gimana tuh Tisha, ada siap nggak kalau misalnya untuk kedepannya PKL? Mulai dari sekarang sih Pak, siapin mental dulu untuk PKL ya, Pak. siapkanlah mental dulu ya, karena Iya, kan kita akan menghadapi banyak orang, Iya, orang juga masing-masing berbeda. Selain menghadapi orang, juga kita juga akan menghadapi teman satu tim kita, ya kan? Kira-kira kemarin kendala Vina pada saat apa namanya nih memberi selama konseling gitu. Konseling itu Vina ada nggak beberapa informasi obat yang Vina nggak tahu tuh kayak gimana Vina mencari tahunya gitu. Karena kan nggak semua obat itu tahu gitu, Iya. kita fungsinya ya kan, cara pakainya gitu kan, efek sampingnya itu kayak gimana tuh Vina mencari tahu? Untuk pertama dari apotek diizinkan untuk bertanya Pak, karena kan Oh. kita juga nggak boleh Ya, mandai-mandai betul. sendiri. Ya. Untuk mencari di Google juga nanti salah informasi pula Pak. Ya, Jadi betul. untuk pertama itu kami boleh diizinkan bertanya kepada asisten apotekernya atau langsung ke apotekernya. gitu, Pak. Untuk pertama, Ya. kira-kira berapa kali tuh? Sekali, 2 kali, 3 kali? Untuk sebulan pertama Pak. Oh, sebulan Bulan-bulan pertama. selanjutnya kami udah diizinkan terjun untuk PIO, pemberian informasi penelitian obat kepada pasien. Tapi tetap diawasi Tetap gitu. diawasi dalam pengawasan juga. Pengawasan dari asisten kakak-kakak di Iya. sana lah setidaknya ya. Iya. Oh, gitu. Untuk di kimia farma ada pasien rujuk balik, pasien BPJS. Nah di situ untuk di bulan kedua sama bulan ketiganya kami yang megang Pak. Maksudnya kalau ada pasien langsung kami yang bergerak. Boleh kalian mengambil gitu Boleh. ya. Karena dari sebulan pertama tuh kami udah diajarin, udah merhatiin juga Pak. Tapi sebelum pemberian obatnya dicek dulu kebenaran obatnya yang kami ambil itu, dosisnya, ketepatan sama obatnya gitu. Kalau obatnya kosong digantinya sama yang mana nih yang tepat gitu. Yang bisa lah yang Iya. menggantikan obatnya gitu ya. Yang isinya sama gitu Isinya misalnya sama. Pak. Nah nanti pas PIO kami diizinkan. Seperti itu ya. Hmm. Jadi kami udah banyak interaksi sama pasien juga Pak. Kadang pasien tuh kan hebat ya anak SMK kayak gitu. Sudah bisa kayak Ya, gini. Padahal latihannya udah berat juga ya kan. Iya betul. Oke, Tisa ada lagi mau tanyakan ke kakaknya yang udah pengalaman? Kayaknya udah itu aja Pak. Nah itu aja ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin melaksanakan PKL ke depannya silakan siapkan mental, setidaknya mental iman lah ya kan, Iya, Pak. kesabaran dalam menghadapi orang yang akan dilayani, juga teman-teman yang satu tim. Hmm. Walaupun namanya teman ya tetap juga memiliki sifat yang berbeda ya kan. Jadi kita harus lapang dada menerima sifat yang berbeda dari teman-teman kita. Selain mental juga siapkan ilmu. Iya. Ya, setidaknya nama obat lah ya kan, obat dan fungsinya. Masa ada sampai ke sana cuma paracetamol yang tahu ya kan? Sungguh memalukan nanti ya kan. Jadi nama-nama obat dan fungsi obat juga harus perlu kita siapkan. Jangan takut untuk PKL. PKL nggak semenyeramkan itu juga. Iya, Pak. karena kan di sana juga tempat kita mencari apa namanya itu relasi ya Iya. teman. Apalagi kalau misalnya kita baik selama PKL, mana tahu orang tuh tertarik ingin menarik kita menjadi karyawan di sana. Nah, jadi bisa juga bisa lah mempersiapkan sama teman-teman apa saja kekurangan atau bahan-bahan untuk memulai PKL Iya. ya. Dan jangan lupa tetap menjaga sopan Santun.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk Vina dan Itisya sudah hadir di podcast Cherry Celoteh Literasi SMK Abdurrahman Pekanbaru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.